Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back my YouTube channel. Kembali lagi bareng Kak Dila di Tekhum Education. Halo adik-adik semua, semoga dalam keadaan sehat walafiat. Kali ini kakak mau melanjutkan pembahasan soal tentang pengetahuan kuantitatif, pola bilangan, dan urutan bilangan dan sebagainya berikutnya kayak gitu. Nah, jangan lupa sebelum nonton video ini, jangan lupa untuk like, comment, and subscribe biar video ini terus berkembang dan kakak lebih semangat bikin videonya. Oke, check it out. Oke, kita masuk ke soal yang pertama. Nilai 31 dalam segitiga 4A adalah hasil operasi aritmetik semua bilangan di luar segi 4A. Dengan menggunakan pola operasi aritmetik yang sama, nilai dalam segi 4B yang paling tepat adalah titik-titik. Oke, di sini kakak udah bikin segi 4A dan segi 4B. Nah, caranya yaitu 7 dapat kita kali dengan 3 dan 5 dapat kita kalikan dengan 2 lalu ditambahin ke 4 bilangan tersebut. Begitu juga dengan segi 4B dengan cara yang sama. Oke. Nah, adik perhatikan dulu segi 4 yang A, bahwa 7 dikali 3 lalu ditambahkan dengan 5 dikali 2. 7 dikali 3 adalah 21 dan 5 dikali 2 adalah 10. Totalnya adalah 31. Oke, bisa kita terapkan untuk segi 4 yang B. 5 dikali dengan 6 ditambahkan dengan 3 dikali dengan 2. 5 kali 6 adalah 30 dan ditambah 3 kali 2 6. 36. Jadi jawabannya adalah option E. Oke, next soal selanjutnya. Jika 1 per A ditambah dengan 1 per B ditambah 1 per C sama dengan 1 per D absen, maka A sama dengan titik-titik. Oke, karena dimintanya adalah nilai A, kakak di sini udah ngubahnya 1 per A ya, kita keluarin sama dengan 1 per D dikurang dengan 1 per B dikurang dengan 1 per C. Nah, ini adalah persamaan yang akan kita tentukan nilainya nanti. Oke, kita masukin ke soal. 1 per A sama dengan 1 per D. Nah, 1 per D di sini kan D itu bisa kita cari dengan, oke, berarti ini bisa kita samain penyebutnya dulu semuanya ya, kayak perkalian biasa. DB sama C itu penyebutnya adalah BCD. Kalau kita urutkan BCD dan BCD, karena di sini B D B C, berarti bisa kita urutkan BCD BCD. Nah, BCD dibagi dengan D adalah BC, berarti BC kali 1 adalah BC juga gitu. BCD dikali B adalah CD, berarti CD kali 1 adalah CD. BCD BCD dibagi C adalah BCD dibagi C adalah BD, berarti BD dikali 1 adalah BD. Oke, sehingga 1 per A ini sama dengan BC dikurang CD dikurang dengan BD. Karena penyebutnya sama, kita bikin satu aja, BCD. Oke ya, sehingga kalau kita balikan A itu, kita balikan A nya per 1, berarti kan ini juga dibalik ya, BCD per BC kurang CD dikurang dengan BD. Nah, sehingga nilai A nya adalah BCD per BC dikurang, nah karena D nya sini 2, boleh kita keluarin D nya dulu sehingga B tambah dengan C, artinya BC di sini BC min D kali B adalah BD, ini dia, dan DC adalah D kali C adalah CD atau DC, sama aja. Nah, jadi jawabannya adalah option C.
Oke, next soal selanjutnya. Di sini adanya bilangan X, 6, 18, 9, 21, 12Y. Nilai X dan Y adalah, berarti di sini kita sama melihat polanya juga. Oke ya. Nah, 6 ke 9 ini bisa kita tambah dengan 3. Kita coba-coba aja dulu ya. 6 tambah 3 adalah 9. 9 ditambah 3 ternyata 12. Oke, terdapat dua langkah yang sama nilainya. Berarti bisa kita cobain juga untuk yang bagian ininya. Berarti 18 berarti kan di sini kan loncatnya ke sini ya. Ya ke sini. Oke, berarti 18 ke 21 ini juga ditambah dengan 3. Dan 21 tambah 3 di situ adalah 24. Nah, sehingga untuk nilai X di sini adalah, biar menghasilkan 18 ditambah 3 di sini, bilangan di sini menghasilkan 18, ya udah pasti ini 15. Oke, jadi ini jawabannya adalah 15 nilai X-nya dan Y-nya adalah 24. Jadi jawabannya tepat adalah option D. Oke, next soal selanjutnya. Jika 2AX ditambah 2 adalah 10 dan 4BX ditambah 4 sama dengan 6, maka A per B adalah. Nah, sekarang dapat kita tulis bahwa, kita tulis dulu ya, 2AX ditambah 2 sama dengan 10. Kita cari dulu nilai A-nya berapa biar gampang. Oke, berarti 2AX sama dengan 10. Kita pindah ruaskan 2-nya menjadi 10 kurang 2. Ya, 10 kurang 2 berarti adalah 8. Berarti A berpangkat X ada 8. Kita bagi dengan angka 2. Sehingga A X-nya adalah 4. Nah, karena kita mau menjadikan dia ada bentuk A, ya udah kita keluarkan X-nya, berarti 4 per X. Nah, ini adalah cara yang pertama atau bagian yang pertama. Dan bagian kedua bisa kita lihat juga, 4BX ditambah 4 sama dengan 6. Nah, berarti 4BX ini sama dengan 6 dikurang 4. Sehingga BX sama dengan 6 dikurang 4 adalah 2 dibagi dengan 4. Kayak gitu. Nah, sehingga BX-nya adalah 1 per 2 atau B-nya adalah 1 per 2X. Karena kita mau menjadikan ke dalam bentuk A dan bentuk B. Oke. Nah, sekarang yang diminta di soal adalah A dibagi dengan B sama dengan titik-titik berapa, katanya kan. Ya udah, kita bagi dia. Berarti A di sini adalah 4 per X, kita bagi dengan 1 per 2X, kayak gitu. Karena A-nya segini dan B-nya segini, kayak gitu ya. Sehingga 4 per X sama dengan, kalau kita kali silang nih, ini bisa kita balik ya, 2X per 1, sehingga ini 8X per 1 kali X, sehingga X-nya dapat kita coret, sehingga dapatnya 8. Ternyata di option itu adalah jawabannya option C, kayak gitu. Oke ya, next soal selanjutnya itu adalah soal nomor 2. Bilangan yang nilainya lebih besar dari 0,2 dikali 2 per 3 adalah. Oke, di sini kita cek dulu yang option A. Sama seperti cara yang kemarin, bahwa kita jadiin bilangannya ini penyebutnya atau pembilangnya yang sama. Oke, berarti karena di sini bentuknya pecahan, lebih gampang kita jadiin dia ke dalam bentuk bagi. 0,2 itu bisa kita rubah menjadi 2 per 10. Oke, kita kali 1 per 3, sehingga 3 per 30. Oke ya, kita cek dulu yang B untuk memastikannya. Nah, 0,2 kita rubah juga 2 per 10. Kita kali dengan 4 per 3, sehingga ini 8 per 30. Nah, lanjut yang C. 0,4 itu bisa kita ubah juga menjadi 4 per 10 dikali 1 per 3, sehingga ini jawabannya adalah 4 per 30.
Oke, yang option D. Nah, 4/10 kita kali. Nah, 1/6. 1/6 berarti ini 4/60. Karena penyebutnya semuanya adalah 30, berarti alangkah baiknya kita sederhanakan menjadi bagi 2 ini nih, sehingga 2/30. Dan yang terakhir adalah option E, bisa kita sederhanakan juga, 2/6. Oke, 2/6 sama-sama dibagi ya, ini dapat 1, ini 3, berarti jawabannya 4/30. Oke, karena dimintanya adalah nilai yang paling besar, yang lebih besar dari 0,2 dikali dengan 2/3 ini, kira-kira adalah option yang mana? Kalau misalnya kita ubah ini dulu gimana? Biar sama dengan ini. Kan 0,2 itu bisa kita rubah menjadi 2/10 dikali 2/3. Biar penyebutnya sama-sama 30. Berarti ini nih adalah, oke, kakak geser dikit ya. 2 kali 2 adalah 4/30. Oke, berarti kita lihat angka yang lebih besar dari angka 4. Karena mintanya yang paling besar, ini udah pasti salah, ini 3. Oke, ini nggak mungkin karena ini sama juga angkanya, ini kecil, ini juga sama. Berarti jawabannya yang benar adalah option B, karena lebih besar dari 4 adalah 8/30. Oke, kita lanjutkan soalnya. Jika A per B adalah besar dari 0, maka titik-titik adalah, oke, kita tulis dulu ya. A per B besar dari 0, berarti nilai A per B ini adalah positif karena besar dari 0, kata kuncinya seperti itu. Nah, sekarang kita cek option A. Nilai A sama dengan nilai B, berarti A sama dengan B, bisa jadi kita anggap A per B itu adalah 1 atau 1/1. Tapi ini belum tentu kita pastikan jawabannya ya. Kita cek yang B dulu. Nah, nilai A lebih besar daripada B. Kalau A lebih besar daripada B, kita misalkan A itu adalah 1 ya. Terus yang nilai B-nya itu pasti kecil, berarti kan 1 dibagi dengan misalnya -1. Pasti jawabannya negatif kayak gitu. Dan ini udah pasti salah karena yang diminta adalah positif atau besar dari 0. Yang C, nilai B lebih besar daripada A. Sama aja. Kalau misalnya nilai B-nya lebih besar, berarti kan -1 dibagi 1 permisalannya. Sama, min juga bakalan jawabannya. Berarti salah juga. Yang D, jika A kecil dari 0. Nah, kalau A kecil dari 0 berarti kan misalkan A-nya -1. Maka B lebih besar dari A. Kalau B lebih besar daripada A, kita anggaplah B-nya misalnya 1. Juga negatif juga jawabannya, pasti salah kayak gitu. Dan yang E, jika A kecil dari 0, nah kalau A kecil dari 0 adalah -1, dan maka B-nya negatif. Oke, kalau kita jadiin B-nya negatif -1, bakalan hasilnya positif. Oke, berarti ini jawabannya udah pasti adalah E, karena hasilnya positif. Dan kenapa satu ini tidak, kenapa option A salah? Karena kita nggak tahu bilangan A dan B itu berapa kayak gitu. Nah, secara rumus yang lebih pastinya ini, karena udah jelas A kecil dari 0, maka B-nya negatif kayak gitu. Ya, jadi itu kata kuncinya. Oke adik-adik, sekian pembahasan soal kita kali ini. Kalau ada yang ingin ditanyakan, silakan komentar di kolom komentar. Dan tetap semangat untuk menuju UTBK 2020. Thanks for watching and next video. Bye-bye.